Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 27. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ruang yang ada di belakang Lindong kali ini telah terdistorsi dan pusaran hitam pun secara perlahan telah terbentuk. Segera setelah itu, sosok tinggi dan juga tampan perlahan keluar dari dalam sana. Dalam sekejap saja, cahaya yang ada di tempat ini tiba-tiba saja meredup ketika sosok ini muncul. Bahkan udara yang ada di tempat ini juga langsung berkumpul menuju sosok itu dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Sosok ini seolah-olah sedang melahap segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan cara yang sangat sombong. Cahaya cemerlang yang memancar darinya juga sangat mencolok. Setelah lubang hitam itu berhenti berputar, sosok ini pada akhirnya berdiri. Dia menggunakan jubah hitam panjang, sementara senyumnya sangat menawan. Bahkan siapapun yang melihat senyuman ini tanpa sadar pasti akan menjadi sangat linglung, karena pria ini memiliki aura yang sangat mengesankan. Kaisar Nagasaki 6 jari yang melihat kemunculan dari pria ini, ekspresi di raut wajahnya yang tadinya tenang kini telah berubah menjadi sangat serius. Dan Kaisar Nagasaki 6 jari merasa bahwa aura di dalam tubuhnya pada saat ini sedang dilahap 1 inci dari waktu ke waktu oleh pria yang menggunakan jubah hitam itu. Seluruh dunia di tempat ini berubah menjadi kesunyian. Bahkan udara seolah-olah telah berhenti. Setelah puluhan ribu tahun, dua makhluk hebat ini yang pernah menduduki posisi tertinggi di dunia akhirnya bertemu dengan cara yang cukup aneh. Setelah keheningan yang berlanjut untuk waktu cukup lama, Kaisar Nagasaki tiba-tiba saja berkata yang memecahkan kesunyian. Betapa tidak terduga, dan aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Pria yang menggunakan pakaian hitam itu tidak lain adalah Guru Pelahap. Dia memandang Kaisar Nagasaki 6 jari dengan tatapan mata hitamnya sambil tertawa. Guru Pelahap pun mengatakan, anak kecil ini adalah pemilik baru dari batu simbol yang melahap. Selain itu, dia juga dapat menemukan keinginanku yang tersisa di dalam batu simbol yang melahap. Oleh karena itu, kemunculanku di tempat ini adalah untuk membantunya. Kaisar Nagasaki 6 jari pun menoleh pada Lindong yang ada di bawah sana lalu mengatakan, bocah kecil, sebenarnya kau telah menemukan seorang penolong yang cukup baik. Mendengar ucapan dari Kaisar Nagasaki 6 jari, Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya karena di dalam dunia tekad ini, jelas Lindong tidak akan pernah bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 jari. Bagaimanapun juga, mereka berdua berada di level yang sangat berbeda. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang memalukan bagi Lindong untuk meminta bantuan dari orang lain ketika dirinya melawan Kaisar Nagasaki 6 jari yang dianggap sebagai ahli peringkat teratas selama zaman kuno. Lagi pula, untuk bisa memanggil bantuan seperti Guru Pelahap juga membutuhkan beberapa kemampuan, dan tidak sembarang orang bisa melakukan hal ini. Selama waktu 3 hari ini, Lindong benar-benar telah mencari sisa kesadaran dari Guru Pelahap di dalam batu simbol yang melahap. Sebelum akhirnya dia benar-benar menemukannya dan kemudian meminta tolong supaya makhluk agung ini keluar untuk bisa membantunya. Karena selama ini yang bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 jari hanyalah Guru Pelahap, dan kemungkinan meskipun saat ini mereka berdua hanyalah sisa-sisa kesadaran yang kecil, hal itu hasilnya mungkin masih akan tetap sama. Kaisar Nagasaki 6 jari melihat pada Guru Pelahap. Tatapan matanya pada saat ini penuh dengan semangat, dan dia secara perlahan berdiri di atas batu teratainya sambil berkata, bocah, aku sangat menyukai penolongmu ini, Guru Pelahap. Sungguh tidak terduga bahwa kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Sepertinya bahkan seseorang sekuat dirimu pada akhirnya juga mati. Bertarunglah denganku untuk terakhir kalinya. Dan masih sama seperti sebelumnya, kurasa kamu masih suka bertarung. Mendengar ucapan dari Kaisar Nagasaki 6 jari, Guru Pelahap hanya bisa tersenyum dengan penuh kegembiraan. Segera setelah itu dia menganggukkan kepalanya lalu berkata, meskipun ini adalah pertarungan terakhir kita, tapi aku
tidak akan pernah bersikap mudah padamu. Setelah berkata seperti ini, guru pelahap secara perlahan menutup matanya. Setelah itu, sebuah kegelapan yang tidak berujung tampak telah menyapu keluar dari ruang yang ada di belakangnya. Melihat hal ini, Kaisar Nagasaki 6 Jari hanya bisa tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tubuhnya segera bergerak dan dia langsung berubah menjadi naga ungu emas raksasa yang tampak tidak terkalahkan. Tekanan dari aura naganya sendiri adalah sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan membuat ruang yang ada di tempat ini menjadi bergetar. Seberkas cahaya ungu emas yang sangat mengerikan kini telah menyebar dan memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu, suara raungan naga yang keras pun terdengar. Hal ini diikuti oleh sebuah kata-kata, 8 Nagasaki, panggung penekan iblis. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa 8 Nagasaki yang sangat besar kini telah benar-benar memenuhi langit. Naga-naga ini telah terbang dengan cara berkelok-kelok. Sementara itu, ada platform batu besar yang tingginya ratusan ribu kaki di tengah-tengah. Pada saat ini, platform batu itu telah memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Ruang yang ada di sekitarnya kini telah retak akibat riak energi yang sangat menakutkan ini. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong benar-benar sangat terkejut karena dia bisa merasa bahwa serangan seperti ini seolah-olah akan bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu gerakan. Jelas pada saat ini Lindong tahu bahwa Kaisar Nagasaki 6 Jari tidak berniat melakukan pemanasan di dalam pertarungan ini, dan dia langsung mengeluarkan jurus andalannya untuk serangan pertama. Karena yang dia lawan adalah rival bebuyutan yang merupakan guru pelahap. Jika Lindong berada di pihak yang menerima serangan seperti ini, kemungkinan dia akan langsung dikirim terbang keluar dari dunia tekad. Nagasaki terbang yang sudah terjalin satu sama lain di platform batu yang besar. Selanjutnya, dengan cepat menembus ruang dimensi, dan hal itu akan segera menabrak guru pelahap. Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar karena tekanan dari platform batu ini. Segala sesuatu yang ada dalam jarak 500.000 km dalam sekejap saja telah runtuh. Jika dilihat dari jarak yang sangat jauh, platform batu ini sebenarnya tampak seperti lubang yang dalam dan tidak memiliki ujung. Namun di dalam menghadapi serangan yang sangat mengejutkan, guru pelahap yang tampan itu masih tetap tenang seperti biasanya. Cahaya hitam yang ada di belakangnya terus tumbuh, dan hal itu segera memenuhi langit di tempat ini. Pada saat berikutnya, suara tenang yang berisi kekuatan yang tidak ada habisnya dengan lembut ini telah dipancarkan dari dalam mulut guru pelahap. Mata dari guru pelahap tiba-tiba saja terbuka, dan kali ini dia mengatakan, "Melahap dunia." Dalam sekejap saja, kekuatan yang dikeluarkan oleh guru pelahap kini telah berubah menjadi 2 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu yang singkat, seluruh dunia di tempat ini menjadi gelap gulita. Setelah itu, cahaya melahap yang sombong segera menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hal ini tidak akan pernah bisa terdeteksi oleh mata telanjang. Saat cahaya itu menyebar, bahkan kekuatan bulan yang ada di udara ini telah dilahap dengan sombongnya. Seluruh tempat ini pada akhirnya diubah menjadi dunia pelahap oleh guru pelahap. Seberkas cahaya pelahap pun ini telah melesat ke atas. Selanjutnya, secara paksa hal itu bertabrakan dengan platform batu raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki dan dikelilingi oleh Nagasaki. Tidak lama kemudian, suara mendesis pun terdengar di tempat ini. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada suara keras yang terpancar dari benturan 2 kekuatan itu. Faktanya, tidak ada gelombang serangan energi yang bisa mengguncang bumi. Hal ini seolah-olah sama seperti batu yang tenggelam ke dasar lautan. 2 serangan besar ini yang memiliki kekuatan bisa menghancurkan dunia, bahkan tidak mampu menciptakan riak energi sedikit pun ketika keduanya bersentuhan. Sementara cahaya yang melahap pada saat ini terus menyebar dengan cara yang sangat mengerikan. Faktanya, pada saat ini secara samar-samar bisa terlihat Nagasaki telah mengaum keras di dalam dunia pelahap.
Setelah itu, sebuah cahaya yang terang pun segera menyebar dan bertabrakan dengan cahaya gelap yang dipenuhi oleh kekuatan melahap. Namun Lidong pada saat ini bisa melihat bahwa sebenarnya kekuatan melahap ini adalah sesuatu yang sangat sombong dan juga lebih kuat. Oleh karena itu, cahaya terang secara perlahan kini telah menjadi padam, sebelum akhirnya hal itu benar-benar menghilang dengan sempurna. Detik berikutnya, cahaya pelahap tiba-tiba saja berhenti menyebar ketika cahaya terang itu telah menghilang dari tempat ini. Setelahnya, cahaya melahap kini menyusut dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu 12 detik, hal ini benar-benar telah ditarik kembali ke dalam tubuh dari guru pelahap. Kegelapan yang ada di tempat ini dalam sekejap juga telah menghilang, sebelum akhirnya sinar matahari kembali bersinar dengan terang, dan suasananya sekarang telah berubah menjadi cukup hening. Namun Lidong sadar bahwa hasil pertarungan ini telah diputuskan. Meskipun pertarungan ini tampak cukup simpel, tapi sebenarnya ada bahaya yang sangat besar di dalam pertarungan keduanya. Kaisar Naga Sage 6 Jari masih mempertahankan sikap yang sama di langit, di mana tangannya pada saat ini terulur ke arah depan. Beberapa saat kemudian, dia secara perlahan menundukkan kepalanya sambil menggeleng dengan lembut. Hal ini dilakukan oleh Kaisar Naga Sage 6 Jari sambil berkata, dunia yang melahap bahkan mampu melahap seorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Jika seseorang terjatuh ke dalamnya, mereka pasti tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan diriku juga tidak memiliki cara untuk bisa memecahkannya. Mendengar kata-kata dari Kaisar Naga Sage 6 Jari ini, Lindong cukup syok karena dia mengetahui bahwa sebenarnya dunia pelahap milik guru pelahap adalah sesuatu yang benar-benar kuat. Bahkan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi tidak akan pernah bisa melarikan diri jika sampai terperosok masuk ke dalamnya. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, Lidong pun berkata dalam hati, apakah ini sebenarnya kekuatan dari 8 guru kuno? Guru pelahap ini hanya di peringkat kedua di antara 8 guru yang lainnya, namun tekniknya sudah sangat menakutkan seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya guru es yang berada di peringkat pertama di masa jayanya. 8 guru besar zaman kuno memang sesuai dengan nama mereka. Mendengar ucapan dari Kaisar Naga Sage 6 Jari, guru pelahap pada saat ini berkata dengan tangan yang masih ada di belakang punggungnya, dunia yang melahap milikku tidak bisa menjebak dirimu. Pada saat guru pelahap berkata seperti ini, angin yang ada di tempat ini bertiup, dan hal itu membuat rambut panjangnya juga telah berkibar akibat tertiup angin. Hal ini memberikan sikap yang sangat elegan dan juga mendominasi. Di sisi lain, sikap dari guru pelahap ini juga sangat elegan. Tidak mengherankan, bahkan leluhur dari rubah ekor 9 yang sangat cantik akan terpesona olehnya. Kaisar Naga Sage 6 Jari hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dirinya pada saat ini berkata, tapi bagaimanapun juga, aku bukan tandinganmu begitu diriku terjatuh ke dalam dunia melahapmu. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Kaisar Naga melihat pada Lindong. Sambil tersenyum, dia mengatakan, bocah kecil, kau adalah pemenangnya. Tulang naga primal ini sekarang akan menjadi milikmu. Namun, aku benar-benar berharap setelah kamu berhasil mencapai perubahan besar di masa depan, datanglah kembali untuk membantu suku nagaku demi membentuk tulang naga primal yang lainnya. Kaisar Naga mengatakan hal ini karena bagaimanapun juga Lindong bukan anggota suku naga, dan seluruh suku naga hanya memiliki satu set tulang naga primal. Namun jika Lindong berhasil membuat kemajuan yang menakjubkan di masa depan, maka Lindong akan bisa datang kembali untuk membantu suku naga dan membuat satu set tulang naga primal yang lainnya. Mendengar kata-kata dari Kaisar Naga, Lindong hanya bisa menangkupkan kedua tangannya, lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup dalam, tetua, jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Karena Lindong juga tahu bahwa dia telah memperoleh manfaat yang besar dari suku naga, maka dirinya bukanlah orang
yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar kata-kata dari Lindong, Kaisar Naga Sakti Enam Jari hanya bisa tertawa sambil berkata, "Haha, di masa depan nanti, dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik dari generasi muda." Di sisi lain, guru pelap menundukkan kepalanya dan dia melihat pada Lindong. Sebuah senyuman segera muncul di raut wajahnya, lalu dia berkata, "Bocah kecil, kamu memiliki dua batu simbol di dalam tubuhmu, dan mungkin mulai hari ini kami para orang tua harus mengandalkan dirimu ketika perang dunia besar sekali lagi pecah di dunia ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dan dia juga tahu ketika saat itu tiba, maka seluruh dunia pasti akan dalam bahaya besar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Semuanya harus bersatu untuk menghadapi bencana bersama-sama. Kaisar Naga Sakti Enam Jari kali ini hanya bisa tersenyum. Dan dirinya kemudian mengatakan, "Keinginanku telah menunggu dalam waktu yang sangat lama, dan sekarang sudah mencapai batasnya. Semoga suku nagaku semakin makmur di masa depan." Senyuman di raut wajah Kaisar Naga Sakti Enam Jari menunjukkan bahwa dia pada akhirnya bisa meringankan beban berat yang selama ini dipikul di pundaknya. Lagi pula, Kaisar Naga Sakti juga sudah menunggu dalam waktu yang sangat lama di tempat ini. Meskipun banyak individu kuat dari suku naga yang telah muncul, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan dan juga mendapatkan tulang naga primal dari Kaisar Naga. Namun sekarang, misi dari Kaisar Naga itu sudah berakhir, dan dia benar-benar memberikan tulang terkuat milik suku naga pada Lindong. Tubuh dari Kaisar Naga Sakti Enam Jari secara perlahan telah berubah menjadi ilusi. Tidak lama kemudian, guru pelap tersenyum ke arah Lindong, sementara tubuhnya juga telah mulai menghilang. Namun kali ini, guru pelahap meninggalkan sebuah pesan. "Lindong, batu simbol pelahapmu itu hanya berisi sebagian dari sisa wasiatku. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan warisanku yang sebenarnya, maka kamu harus datang ke aula Dewa Pelahap untuk mencari diriku. Dan aku tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari guru pelahap secara perlahan juga telah menghilang. Lindong pun melihat kedua sosok itu yang berasur-asur menghilang dari tempat ini sambil mengatakan, "Selamat tinggal para tetua." Kemudian Lindong dengan hormat membungkuk ke arah mereka berdua. Dua sosok yang telah menghilang itu pada akhirnya meninggalkan suara tawa yang bergema di tempat ini. Sementara Lindong hanya bisa menghembuskan nafas dengan lega. Begitu mereka berdua menghilang sepenuhnya, detik berikutnya Lindong mulai mengepalkan tangan dan ekspresi yang bersemangat kini telah muncul di dalam tatapan mata Lindong. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil berkata, "Tulang naga primal, akhirnya aku bisa mendapatkanmu." Fenomena aneh yang terjadi di kolam transformasi naga kuno berlanjut selama 5 hari penuh, dan 5 hari kemudian kolam itu pada akhirnya berangsur-angsur kembali menjadi damai. Sementara cahaya ungu emas yang terpancar dari dalam kolam kali ini sebenarnya juga telah menghilang dengan tenang. Meskipun kolam transformasi naga ini telah berubah menjadi sangat tenang, tapi Lindong masih tidak muncul dari dalam sana. Hal ini membuat kelompok dari Juan Qian menantikan hasilnya dengan tidak sabar dan juga penuh harap. Mereka dengan cemas ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kolam transformasi naga kuno. Meskipun mereka merasakan sebuah kecemasan dan Lindong tidak segera muncul, tapi mereka juga tidak berniat untuk masuk ke dalam kolam dan mencari Lindong. Oleh karena itu, yang bisa mereka semua lakukan hanyalah saling pandang dan dengan patuh menunggu di tempat ini. 1 bulan telah berlalu dan mereka pada akhirnya masih menunggu dengan tenang. Setelah 1 bulan penuh, kolam transformasi naga kuno sekarang begitu menjadi tenang dan tidak ada riak energi sedikit pun. Fenomena aneh dari sebelumnya juga tidak terjadi. Sementara itu, Lindong juga tidak kunjung muncul dari dalam kolam transformasi naga kuno. Jika seseorang menghitung total waktunya, maka pada saat ini sebenarnya Lindong telah berada di dalam kolam transformasi naga kuno selama 2 bulan penuh.
Yuan Qian masih berdiri dengan tenang. Tangannya pada saat ini berada di belakang punggungnya. Dan dia tidak meninggalkan tempat ini selama 2 bulan terakhir. Tatapan mata dari Yuan Qian terus terpaku pada kolam transformasi naga kuno. Dari sini, sebenarnya Yuan Qian telah memandang serius akan masalah seperti ini. Banyak tetua yang berdiri di belakang Yuan Qian memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Namun secara bertahap, mereka mulai mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Salah satu tetua kemudian berkata, "Pemimpin suku, Lindong seharusnya baik-baik saja, bukan? Ini sudah sangat lama sekali. Namun kenapa tidak ada aktivitas dari dalam kolam transformasi naga kuno? Mungkinkah Lindong telah terbunuh saat dia menantang leluhur?" Yuan Qian hanya bisa terdiam dengan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia tertawa dengan cukup pahit. Bahkan pada saat ini, Yuan Qian tidak bisa merasakan keberadaan dari aula pemakaman tulang di dalam kolam transformasi naga kuno. Detik berikutnya, seorang tetua yang lainnya pun mengerutkan keningnya lalu dia mengatakan, "Bocah kecil ini bagaimanapun juga adalah seseorang yang telah direkomendasikan oleh Raja Naga Kingxi. Akan sangat sulit untuk menjelaskan sesuatu pada Raja Naga Kingxi jika sampai terjadi sesuatu pada Lindong di tempat ini. Karena semua orang yang ada di tempat ini mengetahui bahwa Raja Naga Kingxi memiliki status yang cukup unik di dalam suku naga. Dalam hal senioritas, bahkan Yuan Qian adalah junior dari Raja Naga Kingxi dan satu-satunya orang yang sebanding dengan Raja Naga Kingxi di seluruh suku naga hanyalah para tetua agung dari suku naga ini." Yuan Qian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Masalah tentang hidup mati seseorang itu sudah ditentukan oleh takdir dan tidak ada gunanya kita khawatir pada saat yang tidak perlu seperti ini. Memasuki kolam transformasi naga kuno sangat berbahaya sejak awal dan ini adalah sesuatu yang jelas diketahui oleh Lindong dan juga Raja Naga Kingxi." Mendengar kata-kata dari Yuan Qian, para tetua itu pada akhirnya berhenti berbicara. Segera setelah itu tatapan mata mereka melihat serius pada kolam transformasi naga kuno. Hingga pada akhirnya mereka hanya bisa menunggu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekelompok besar anggota generasi muda dari suku naga pada saat ini juga telah berkumpul. Yang tidak jauh dari tempat kelompok Yuan Qian. 3 orang yang ada di depan adalah Yuan Xin, Yan San, dan juga Yan Feng. Saat ini, mereka juga terus melihat pada kolam transformasi naga kuno dengan ketidakpastian. Kemungkinan mereka telah berhasil mendengar beberapa informasi yang luar biasa dari para tetua selama periode waktu ini. Yan San pun kemudian mulai berkata, "Tidak terduga bahwa saudara Lindong itu benar-benar bisa memasuki aula pemakaman tulang. Dikabarkan bahwa hanya mereka yang masuk yang akan bisa mendapatkan tulang naga kuno. Sementara Yan Feng hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, saudara Lindong ini adalah orang yang sangat mesankan. Bahkan dengan harga dirinya yang tinggi, Yan Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak dapat melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Lindong. Sementara para anggota generasi muda yang ada di tempat ini hanya diam-diam menganggukkan kepalanya sambil menghela nafas dalam-dalam. Mereka semua biasanya sangat arogan dan juga sangat sombong karena memiliki status sebagai anggota dari suku naga yang asli. Dan mereka benar-benar sangat bangga dengan status ini. Kemudian memandang rendah sebagian orang dari generasi yang sama di luar sana. Kesombongan mereka saat ini telah mengalami pukulan yang berat hingga mereka semua merasakan sebuah tekanan di dalam hati mereka. Sebagai anggota dari suku naga, mereka semua sangat menyadari betapa sulitnya memasuki aula pemakaman tulang. Di sisi lain, Yuan Xin kali ini tidak berkata sepatah kata apapun. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan tatapan matanya yang mengandung beberapa sifat keras kepala ketika dia melihat kolam transformasi naga kuno dengan tenang. Namun segera setelah itu, sikap keras kepalanya ini telah berubah menjadi kesedihan. Sebagai putri dari pimpinan suku naga, dia secara alami tahu lebih banyak daripada orang lain. Oleh karena itu, dia sadar bahwa Lido tidak hanya memasuki aula pemakaman tulang, tapi bahkan dia juga telah menembus
pada dunia tekad dari leluhur terbesar suku naga. Selain itu, Lindong juga telah menantang leluhur suku naga mereka. Hal ini membuat Yuan Shin berkata dalam hati, ambisi Lindong itu tidak hanya terbatas pada tulang naga kuno, tapi sebenarnya dia ingin mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang terkuat dari suku naga. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Naga Kingxi dan juga ayahku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Lindong, kau benar-benar ambisius. Apakah kau tidak takut tersedak sampai mati karena ambisimu itu? Meskipun penampilan dari Lindong di dalam kolam transformasi naga sangat mengejutkan, kali ini Yuan Shin tidak berpikir bahwa Lindong akan benar-benar berhasil. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, hanya ada satu orang yang berhasil mendapatkan tulang naga primal sepanjang sejarah suku naga. Orang itu adalah eksistensi paling kuat yang telah menyatukan dunia binatang iblis, yang bernama Kaisar Naga Sage 6 Jari. Mengetahui hal ini saja, Yuan Shin tidak berpikir bahwa Lindong sebenarnya sebanding dengan keberadaan seperti dewa di dalam hati semua anggota suku naga. Penantian seperti ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, sementara kolam transformasi naga kuno tetap tenang dan tidak memiliki riak sedikit pun. Hari demi hari telah berlalu, dan kali ini total waktunya adalah 2,5 bulan. Sebuah kekhawatiran pada saat ini telah terlihat jelas di wajah Yuan Qian dan juga para tetua suku naga. Pada akhirnya, para tetua itu hanya bisa menghela nafas dengan panjang, dan di dalam hati mereka sebenarnya merasa cukup kasihan pada Lindong. Dari kelihatannya, para tetua ini telah berpikir bahwa kemungkinan besar Lindong telah gagal di dalam kolam transformasi naga kuno, karena hingga detik ini kolam itu tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Karena di masa lalu, jika seseorang sudah mendapatkan tulang naga kuno, pasti akan ada sebuah riak di dalam kolam transformasi naga kuno itu sendiri. Dan sampai detik ini, Lindong telah benar-benar berada di dalam kolam untuk waktu yang sangat lama, hingga tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Lindong. Energi yang melimpah di dalam kolam transformasi naga kuno juga sangat mengamuk. Oleh karena itu, berlama-lama di dalam kolam itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika seseorang ceroboh, maka tubuhnya akan langsung meledak dan bergabung dengan energi di dalam kolam. Di sisi lain, ekspresi dari para anggota generasi muda suku naga kali ini juga telah terlihat tampak muram. Awalnya mereka percaya bahwa akan ada keajaiban yang muncul di tempat ini, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa sumber keajaiban akan mati sebelum waktunya. Matahari yang ada di langit kali ini sudah menunjukkan tanda-tanda untuk terbenam. Seorang tetua segera melihat ke arah langit sambil menghela nafas yang panjang. Dia kemudian berkata, "Pemimpin suku, kemungkinan kita harus segera menyegel kembali kolam transformasi naga kuno ini." Mendengar kata-kata itu, tubuh dari Yuan Qian sedikit gemetaran. Segera setelah itu, dia menjawab dengan nada suara yang serak, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Mendengar hal ini, tetua itu hanya bisa tertawa pahit, lalu mengatakan, "Jika energi di dalam kolam transformasi naga ini dibiarkan menyebar untuk waktu yang sangat lama, kemungkinan hal ini akan segera mempengaruhi pegunungan yang ada di sekitarnya. Dan kita sudah membukanya untuk waktu yang terlalu lama kali ini." Akibat kolam transformasi naga kuno dibuka dalam waktu 2,5 bulan ini, sisik-sisik naga telah benar-benar tumbuh di permukaan dari pegunungan yang ada di sekitarnya. Dan bahkan sisik-sisik naga itu akan memantulkan cahaya ketika tersinari oleh sinar matahari. Yuan Qian hanya bisa terdiam, namun pada akhirnya dia menghela nafas yang panjang dan perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat hal ini, para tetua segera melambaikan lengan bajunya, dan banyak pilar cahaya kini telah bersiul. Pada akhirnya hal itu terjalin satu sama lain di atas kolam transformasi naga kuno, kemudian berubah menjadi formasi cahaya. Segera setelah itu, formasi cahaya ini pun mulai turun untuk menyelimuti seluruh kolam transformasi naga kuno. Namun tiba-tiba saja awan gelap yang ada di langit mulai berkumpul. Ketika formasi cahaya itu akan menutupi seluruh kolam, sebuah petir yang menyabar-nyambar
kini telah mengeluarkan suara gemuruh yang sangat mengerikan di seluruh suku naga. Ketika Yuan Qian menemukan aktivitas yang tidak biasa di langit, ekspresi di raut wajahnya segera berubah, lalu dia berkata, "Tetua, tunggu dulu, jangan ditutup." Para tetua dari suku naga itu buru-buru menghentikan formasi cahaya yang akan segera menutupi kolam transformasi naga kuno. Mereka semua segera mengangkat kepalanya dan melihat aktivitas yang ada di langit dengan penuh keterkejutan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengingat sesuatu, dan semua tatapan mata mereka pada akhirnya melihat pada kolam transformasi naga kuno dengan penuh keheranan. Salah seorang tetua tanpa sadar berkata, "Tidak mungkin." Dan kali ini awan gelap yang ada di langit tiba-tiba saja menumpuk. Hal ini menjadi semakin tebal saja sebelum pada akhirnya petir yang sangat menakutkan berkumpul di dalamnya. Seluruh dunia tempat ini tampak bergetar karena suara gemuruh dari petir yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, boom! Kolam transformasi naga kuno yang ada di bawah sana, yang telah lama damai, kini kembali lagi mengeluarkan gejolak dengan gelombang yang sangat besar. Dan selanjutnya, semua orang yang ada di tempat ini benar-benar terkejut karena mereka bisa melihat pusaran air yang sangat besar tiba-tiba terbentuk di kolam transformasi naga kuno. Detik berikutnya, sinar cahaya tiba-tiba saja melesat ketika pusaran air ini terbentuk. Hal itu segera muncul di langit dengan menyebarkan tekanan aneh ke seluruh tempat ini. Setelah kemunculan dari sosok ini, awan gelap yang ada di langit tiba-tiba saja menarik mundur, dan petir besar yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah turun dari langit seperti 10.000 naga yang kemudian menyerang sosok manusia di dalam sinar cahaya yang mengambang di langit. Namun sosok manusia ini tidak bergerak sedikit pun di hadapan 10.000 sambaran petir. Dirinya membiarkan petir-petir liar ini menghantam tubuhnya dengan sangat kejam. Namun pada akhirnya banyak petir pada saat ini telah terserap masuk ke dalam tubuh dari sosok itu. Sambaran petir yang liar dan ganas ini berlanjut selama setengah jam penuh sebelum akhirnya hal itu berangsur-angsur menghilang. Awan gelap yang ada di langit pun juga secara perlahan tersebar, dan riak energi mental yang luar biasa kini telah menutupi seluruh wilayah naga. Sinar matahari yang akan terbenam kali ini mulai bersinar kembali dengan warna oranye yang menerangi pegunungan ini. Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini terkunci pada sosok yang telah melayang di langit. Namun sosok itu dengan malas merenggangkan pinggangnya sebelum akhirnya dia melangkah maju dan keluar dari dalam sinar cahaya. Tubuh dari sosok ini mengeluarkan kilau seperti batu giok dan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah telah bisa menutupi langit dan bumi di wilayah suku naga. Menghadapi tekanan yang sangat mengerikan ini, ekspresi dari banyak anggota suku naga berubah menjadi sangat drastis karena mereka bisa merasakan sebuah getaran yang sangat menakutkan dari tubuh sosok ini. Hal itu semacam tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka. Seluruh pegunungan tempat ini telah berubah menjadi kesunyian. Sementara Yuan Qian melihat sosok kurus yang merupakan Lindong sambil mengepalkan erat tangannya. Yuan Qian pun bergumam dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan dan juga keterkejutan di raut wajahnya. Lindong, dia benar-benar mendapatkan tulang naga primal. Lindong yang masih melayang di udara, warna tubuhnya pada saat ini berkilauan seperti batu giok. Jika seseorang bisa melihat jauh ke dalam tulangnya, maka orang itu akan bisa melihat bahwa tulang di dalam tubuh Lindong warnanya seperti sebuah kristal, dan tekanan yang sangat mengerikan juga telah merembes dari tulang itu. Banyak tatapan mata orang yang ada di sekitar kolam transformasi naga kuno terlihat kaget ketika mereka melihat kemunculan Lindong. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara karena tekanan yang ditimbulkan oleh Lindong itu. Sementara raut wajah mereka semuanya juga telah dipenuhi dengan keterkejutan. Hal ini menjadi sebuah gelombang yang bergejolak di dalam hati semua anggota suku naga.
Lindong yang masih melayang di langit, matanya yang tertutup, tiba-tiba saja secara perlahan terbuka. Segera setelah itu, cahaya putih bergelombang di kulitnya berangsur-angsur telah memudar dan akhirnya menjadi tenang. Sementara tekanan yang tersebar dari dalam tubuhnya kali ini juga telah menghilang. Ketika Lindong baru saja membuka mata ini, dia cukup terkejut karena melihat banyak orang yang ada di tempat ini sebenarnya sedang melongo ketika melihat dirinya. Di sisi lain, Yuan Qian yang juga melongo kali ini telah memulihkan kesadarannya. Tatapan matanya berubah menjadi cukup rumit ketika dia melihat pada Lindong. Setelah itu, Yuan Qian pun menoleh dan bertukar pandang pada para tetua yang ada di belakangnya dengan wajah yang juga sama rumitnya serta misterius. Yuan Qian merenung sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Semuanya, tolong pergilah dari tempat ini." Para anggota suku naga yang tadinya melongo, kali ini mereka langsung tersadar. Setelah itu, mereka semua pergi ketika mendengar perintah dari Yuan Qian. Di dalam kepergiannya ini, sebenarnya semua anggota suku naga masih penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jelas hati mereka merasa tidak damai saat ini karena dipenuhi dengan rasa penasaran itu. Setelah seluruh anggota biasa dari suku naga pergi dari tempat ini, para tetua dan juga Yuan Qian masih tetap tinggal. Wajah tegang mereka membuat Lindong sekarang penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Karena secara alami Lindong menyadari bahwa pada saat ini dia telah mendapatkan hadiah besar dari kolam transformasi naga kuno. Dan itu adalah satu set tulang naga primal yang hanya satu-satunya dimiliki oleh suku naga. Namun satu set ini sekarang telah diambil oleh Lindong yang tidak memiliki garis keturunan suku naga. Emosi di dalam hati para tetua ini sungguh sangat menarik ketika dilihat. Tidak lama kemudian Yuan Qian melihat pada Lindong sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, silahkan turun dari udara dan mengobrol di tempat ini." Lindong menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mendarat di tanah dan wajahnya masih tampak tenang seperti biasanya. Namun di dalam hati, sebenarnya Lindong memiliki sebuah kehati-hatian. Meskipun dia telah mengambil keuntungan besar dari suku naga ini dengan mendapatkan tulang naga primal, jika suku naga memintanya, Lindong tidak akan pernah menyerahkannya. Jika tidak, maka perjuangannya selama ini hanya akan dirusak oleh suku naga. Tatapan mata tajam dari Yuan Qian melihat kehati-hatian di dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia tersenyum lalu mengatakan, "Saudara junior Lindong, kau tidak perlu khawatir. Meskipun tulang naga primal ini adalah harta yang paling penting dari suku naga kami, tapi kami bukanlah suku barbar untuk merebut apa yang telah kau dapatkan." Lindong merasa sedikit malu setelah dia mendengar kata-kata dari Yuan Qian. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong berangsur-angsur menjadi cukup rileks. Sambil menyapu seluruh tubuh Lindong, Yuan Qian pun berkata, "Sepertinya saudara junior Lindong ini telah mendapatkan hadiah yang besar." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bahkan dengan karakternya yang tenang, tanpa sadar Lindong hanya bisa tersenyum ketika dia memikirkan hadiah besar yang telah dia dapatkan. Karena tidak hanya kerangka di tubuh Lindong berubah menjadi tulang naga primal yang paling kuat, tapi saat ini kekuatan dari Lindong juga telah melonjak dengan pesat. Faktanya, dia telah secara langsung menembus ke puncak tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Bahkan energi mental milik Lindong juga telah mencapai puncak dari master simbol ilahi tingkat lanjutan. Jika Lindong naik sekali lagi, maka dirinya akan segera berada di Grand Master simbol yang legendaris. Dan hal ini sebenarnya sebanding dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Ketika Lindong benar-benar mencapai Grand Master simbol, maka kekuatan energi mental yang sebenarnya akan segera terlihat. Kebanyakan orang yang ada di dunia ini hanya berlatih pada energi Yuan. Namun di sisi lain, juga ada beberapa orang yang telah melatih keduanya secara bersamaan. Meskipun ada beberapa individu yang bisa memperoleh pencapaian signifikan dalam energi Yuan mereka, namun dalam hal energi mental, sangat jarang menemukan seseorang yang mampu mencapai tingkat
dari Grandmaster Simbol. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak setelah mencapai puncak dari Master Simbol ilahi tingkat lanjutan, dan mereka akhirnya tidak punya pilihan lain selain kembali fokus pada energi Yuan. Jika seseorang mengevaluasi kekuatan Lindong saat ini, hampir tidak ada seseorang yang berada di tahap kematian mendalam yang bisa menandingi kekuatan dari Lindong. Selain itu, jika Lindong melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan dia akan bisa bertarung dengan seseorang yang berada di tahap samsara dan tidak perlu mengandalkan teknik apapun untuk melakukan pertarungan ini. Oleh karena itu, hasil yang sangat besar telah didapatkan oleh Lindong selama perjalanan ke kolam transformasi naga kuno. Tanpa sadar, hal ini telah membuat Lindong tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Yuan Qian pada saat ini terus memandangi Lindong sambil berkata, "Saudara junior Lindong, kau telah bertemu dengan leluhur kita di aula pemakaman tulang, bukan?" Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Selanjutnya, tatapan mata dari Yuan Qian menjadi cukup melebar sebelum akhirnya dia kembali berkata dengan nada suara yang lebih tinggi, "Junior Lindong, apakah kamu sebenarnya telah mengalahkan kehendak dari leluhur kita?" Karena ini adalah sebuah fakta yang cukup mengejutkan bagi semua anggota suku naga, tidak terkecuali pada Yuan Qian. Bagaimanapun juga, Yuan Qian juga orang yang telah bertemu dengan Kaisar Naga Sage 6 Jari, dan dia langsung ditekan dan juga dihancurkan oleh kehendak dari Kaisar Naga Sage 6 Jari itu. Menjawab pertanyaan dari Yuan Qian, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Sebenarnya bukan aku yang mengalahkan kehendak dari Kaisar Naga Sage 6 Jari, tapi diriku memanggil kehendak dari Guru Pelahap." Mendengar jawaban dari Lindong, Yuan Qian dan juga para tetua yang ada di tempat ini hanya bisa menghela nafas dengan lega, karena ternyata yang mengalahkan Kaisar Naga Sage 6 Jari bukan kekuatan Lindong sendiri. Detik berikutnya, seorang tetua suku naga tanpa sadar mengajukan pertanyaan yang cukup berlebihan. "Junior Lindong, kalau begitu, kamu telah benar-benar mendapatkan tulang naga primal." Mendengar pertanyaan ini, wajah dari Yuan Qian berubah menjadi sangat merah karena dia sangat malu dengan pertanyaan yang diajukan oleh tetuanya itu. Sementara tetua yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Sebelum pada akhirnya para tetua itu mengatakan, "Pemimpin suku, ini adalah masalah yang cukup penting. Jika saudara junior Lindong bersedia mengembalikan tulang naga primal, maka kita juga bersedia membayar harga berapapun yang dia minta." Mendengar kata-kata itu, ekspresi di raut wajah Lindong berubah. Dia mengambil langkah mundur sebelum akhirnya berkata dengan nada suara yang dalam, "Tetua, kau seharusnya menyadari betapa merugikannya jika kau mengeluarkan tulang naga primal dari dalam tubuhku. Dan mungkin hal itu akan membuatku kesulitan membuat kemajuan di dalam kultivasiku di masa depan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Yuan Qian pun merasa tidak enak hati yang kemudian dia berkata, "Saudara Lindong, tolong tenanglah, kau tidak perlu khawatir." Dan seorang tetua yang lain tanpa sadar berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Namun, tulang naga primal ini adalah harta yang paling penting dari suku naga kita. Meskipun junior Lindong telah melakukan perbuatan besar untuk suku naga kita, pada akhirnya dia tetap saja bukan anggota dari suku naga ini." Beberapa tetua yang lainnya langsung menentang pendapat ini. "Bukankah kita akan menjadi individu yang tidak tahu terima kasih jika sampai kita memaksa junior Lindong menyerahkan tulang naga primal?" Tetua yang songong itu pun masih saja ngeyel. Namun ini adalah masalah yang besar. Mendengar perdebatan yang cukup sengit di antara tetua ini, Yuan Qian hanya bisa melihat mereka tanpa daya. Sebelum akhirnya Yuan Qian kembali melihat pada Lindong yang sudah waspada. Hal ini benar-benar membuat Yuan Qian merasa cukup pusing dengan masalah kali ini. Semuanya mungkin akan baik-baik saja jika Lindong hanya mendapatkan tulang naga kuno, dan hal itu kemungkinan masih bisa diterima oleh para tetua dari suku naga. Namun sayangnya, Lindong sekarang telah benar-benar mendapatkan tulang naga primal yang hanya ada satu di seluruh suku naga. Di dalam kebuntuan ini,
Tiba-tiba saja ada suara yang menggelegar, bergema di langit, dan hal itu sepertinya tampak marah. Suku naga sebenarnya berdebat hanya karena tulang naga primal. Apakah kalian para tetua mencoba membuat suku kita menjadi lelucon? Setelah mendengar suara itu, Yuan Qian dan juga para tetua yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam sambil mengangkat kepala mereka. Detik kemudian, mereka semuanya terkejut lalu berkata, "Tetua Agung suku naga." Sementara Lindong juga langsung mengangkat kepalanya dan dia bisa melihat ruang yang ada di langit tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu seorang lelaki tua yang memegang tongkat aneh muncul di hadapannya saat ini. Berdasarkan perubahan ekspresi dari kelompok Yuan Qian, orang tua ini jelas memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam suku naga, dan Lindong bisa merasakan jejak reinkarnasi di dalam tubuhnya. Hal itu bahkan lebih kuat dari Yuan Qian dan setara dengan Raja Naga Kingxi. Para tetua suku naga yang ada di tempat ini buru-buru membungkuk, kemudian menyapa pada tetua itu, "Salam Tetua Agung." Para tetua ini bahkan memiliki sikap yang lebih hormat dibandingkan ketika mereka berhadapan dengan Yuan Qian yang merupakan pimpinan suku naga. Sementara Yuan Qian sendiri sambil tersenyum dan dengan tatapan mata penuh kegembiraan, dia mengatakan, "Tetua Agung, akhirnya kamu keluar juga dari pengasinganmu." Tetua Agung yang memegang tongkat itu segera berjalan sambil mengatakan, "Jika aku tidak muncul hari ini, aku khawatir suku naga kita akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri." Yuan Qian kemudian berkata dengan nada suara yang cukup pahit, "Tetua Agung, tentang masalah ini aku cukup pusing." Sementara Tetua Agung itu pun segera mengangkat tongkat dan dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada Lindong melalui penglihatan reinkarnasi. Hal ini membuat Tetua Agung segera menganggukkan kepalanya, dan sebuah ekspresi yang cukup emosional kini telah muncul di raut wajah tuanya. Dan Tetua Agung itu pun lalu mengatakan, "Benar-benar tidak terduga bahwa tulang naga primal akan diperoleh oleh seseorang yang berasal dari luar suku." Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya pada Tetua Agung itu. Sementara Tetua Agung kini berjalan mendekati Lindong sambil berkata, "Tulang naga primal ini memang harta yang sangat penting dari suku naga kita. Justru hal yang sangat penting inilah tidak ada seseorang dari suku naga kami yang berhasil untuk mendapatkannya. Karena kamu telah berhasil mendapatkannya, sepertinya kamu memiliki ketertarikan dengan tulang naga primal ini. Selain itu, kami juga tidak berani menolak sesuatu yang bahkan telah disetujui oleh leluhur suku naga." Seorang tetua yang songong tiba-tiba saja kembali berkata dengan nada suara ragu-ragu, "Namun tetua, junior Lindong ini bukanlah anggota dari suku naga kita." Tetua Agung itu pun dengan nada suara yang cukup tegas, dia mengatakan, "Jika kita tetap bertele-tele pada cara ini, kemungkinan suku naga kita di masa depan nanti pasti akan menurun seperti suku-suku penguasa lainnya." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Tetua Agung melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Saudara junior, bolehkah aku tahu apakah kamu tidak keberatan untuk menjadi tetua dari suku naga kami?" Mendengar kata-kata dari Tetua Agung itu, Lindong merasa cukup bersuka cita di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Aku sangat bersedia untuk melakukannya." Karena Lindong sekarang mengetahui bahwa sebenarnya Tetua Agung yang memiliki status sangat tinggi di dalam suku naga sedang mencoba membantunya. Tetua Agung itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu 5 cahaya berkumpul di telapak tangannya, dan hal ini langsung berubah menjadi segel naga ungu emas. Sementara itu, ada riak energi yang sangat menakutkan yang dipancarkan dari segel naga itu. Tetua Agung kali ini segera berkata, "Saudara junior, ini adalah segel naga hukuman dari suku naga kita, dan ini mengontrol hukuman dari suku naga. Jika kamu memiliki segel ini, maka dirimu akan memiliki wewenang untuk menghukum setiap anggota suku naga. Mulai hari ini dan juga seterusnya, kamu akan aku jadikan tetua hukuman yang terpercaya dari suku naga kami."
Lindong pun cukup terkejut dengan perkataan dari Tetua Agung. Dia tidak terlalu akrab dengan apa yang disebut segel hukuman suku naga. Namun Lindong tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika melihat perubahan ekspresi dari para tetua dan juga Yuan Qian saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, seberapa penting posisi dari tetua hukuman di dalam suku naga ini? Kenapa hal itu membuat ekspresi di wajah para tetua suku naga dan juga Yuan Qian menjadi berubah drastis ketika Lindong diangkat menjadi tetua hukuman suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.